وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para alim, para ulama, teman-teman semuanya, para pemirsa, sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam penjagaan Allah, selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda sehat walafiat, diberikan panjang umur, murah rezekinya, rezeki yang halal dan thayyibah wal barakah. Mudah-mudahan Anda selalu diberikan kebahagiaan, bahagia lahir dan batin bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang yang tercinta. Ya. Alhamdulillah, dengan memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di majelis ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita tetapkan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kekuatan untuk beribadah, melaksanakan segala kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melaksanakan sunnah-sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Anda semuanya yang sudah mendukung channel ini sehingga channel ini bisa lebih baik, bisa terus berkembang dan memberikan manfaat untuk kita semuanya dalam rangka untuk mengkaji tentang Al-Quran dan Sunnah, hadis, kemudian tentang berbagai macam hukum-hukum atau berbagai macam tentang aliran-aliran dalam Islam. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sebuah riwayat, yaitu riwayat tentang menjeritnya iblis atau menangisnya iblis sebanyak 4 kali. Ya. Riwayat yang menjelaskan bahwasanya iblis ini menjerit 4 kali dalam sebuah peristiwa. 4 kali peristiwa iblis itu menjerit. Ya. Mengapa iblis ini menjerit? Apa penyebabnya? Ini ada 4 momen ketika iblis menjerit yang diceritakan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, kitab Al-Bidayah wan Nihayah, yaitu juz 2 halaman 326. Ya. Dari Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir. Yang ini sumbernya adalah dari As-Suhaili yang menceritakan dari tafsir Baqi bin Mukhalid Al-Hafidz. Ya. Iblis menjerit atau menangis dengan keras, dengan sangat kencang dalam 4 peristiwa atau 4 kali. Ya. Anna iblisa ra'an arba'a rannatin. Ya. Bahwasanya atau sesungguhnya iblis menangis sangat keras, ya, arba'a rannatin, sebanyak 4 kali tangisan, ya, 4 kali jeritan. Ya, kapan itu 4 kali atau momen itu? Yaitu hina lu'ina. Ya, tatkala lu'ina dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika disumpah atau dilaknat oleh Allah, dia beserta dengan anak keturunannya menjadi ahli neraka. Bala tentaranya semuanya anak keturunannya yang berbuat dosa, ya, ini sudah dipastikan masuk neraka. Ya, termasuk para pengikutnya, orang-orang atau kelompok manusia yang membangkang dari perintah Allah, sehingga juga termasuk
mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, peristiwa yang pertama ketika saat dilaknat oleh Allah ketika melanggar perintah Allah, ya, durhaka kepada Allah, yaitu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wahina ahbito, yaitu ketika ahbito diturunkan atau diusir dari surga. Ya, setelah dilaknat oleh Allah karena tidak mau patuh kepada Allah, tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam, kemudian dilaknat. Kemudian setelah itu yang kedua, iblis diusir dari surga. Ya, diusir dari surga karena durhaka kepada Allah. Ya. Nah, wahina ahbito, ketika diusir dari surga oleh Allah. Kemudian yang ketiga, wahina urida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu ketika atau saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ya, jadi iblis itu menjerit, termasuk bersedih ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkan, yaitu pada peristiwa dalam banyak riwayat, yaitu ketika bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal, yaitu tanggal 12, ya, tanggal 12 Rabiul Awal, ya, itu yang ketiga kalinya iblis menjerit atau sangat bersedih karena dilahirkannya manusia sang pemberi cahaya, manusia sebagai teladan bagi seluruh alam, sebagai panutan, ya, sebagai rahmatan lil alamin, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, betapa sedihnya iblis, ya, karena iblis tahu bahwasanya dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi akhir zaman, syariat beliau yaitu syariat Islam melalui panduan yaitu kitab Al-Quran akan memberikan hudal linnas, yaitu petunjuk bagi manusia, sehingga manusia yang patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, akan selamat, akan terhindar dari bisikan atau dari tipu daya iblis, ya. Nah, itu sehingga banyak manusia yang mengikuti syariat beliau, sehingga selamat dari berbagai macam godaan propaganda iblis. Ya, andaikan seandainya tidak diutusnya Rasulullah Muhammad SAW di muka bumi ini, tentu iblis akan lebih leluasa, akan menyesatkan manusia kepada jalan kesesatan, yaitu jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Rasulullah sebagai khatamul anbiya wal mursalin, nabi penutup, dengan diturunkannya kitab Al-Quran, maka umat akhir zaman, ya, akan terhindar dari kesesatan karena mereka selalu berpegang teguh yaitu kepada petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ya, termasuk terciptanya alam semesta ini karena berkat dari nur dari Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab Allah hendak menciptakan Nabi akhir zaman, menciptakan manusia panutan, manusia idola, maka kemudian Allah menciptakan alam semesta ini. Ya, itu. Kemudian yang keempat yaitu wahina unzilatil Fatihah, ketika diturunkannya surat Al-Fatihah sebagai ummul kitab, sebagai induk kitab, sebagai ummul Quran, yaitu induknya Al-Quran. Ya, intisari dari seluruh ayat Al-Quran yang 30 juz atau 114 surah. Ya, dengan adanya surat Al-Fatihah atau disebut dengan Sab'ul Masani, ya, 7 ayat yang selalu diulang-ulang dalam banyak momen, termasuk diulang-ulang ketika dalam
sholat, ya, maka tidak sah ketika tidak membaca surat Al-Fatihah, baik itu sholat fardu atau maktubah maupun sholat sunnah, ya, sebagai rukun membaca surat Al-Fatihah. Itu betapa pentingnya surat Al-Fatihah bagi kita umat Islam sebagai pelindung, ya, termasuk sebagai jimatnya atau pusakanya orang Islam, yaitu dengan sering-sering membaca surat Al-Fatihah. Induk kitab termasuk induk Al-Quran, intisari dari Al-Quran, ya. Seluruh ayat Al-Quran itu jika kita ringkas maka tersisa hanya surat Al-Fatihah. Nah, itu tentang peristiwa 4 kali iblis menjerit kesakitan, merintih, menangis dengan sangat kencang, ya, karena 4 hal itu tadi. 4 momen ketika dilaknat oleh Allah, kemudian diusir dari surga, yang tentunya dia akan menjadi penghuni neraka kekal. Kemudian yang ketiga dengan lahirnya baginda Rasulullah SAW, yang keempat dengan turunnya surat Al-Fatihah. Nah, kemudian selain iblis ada sosok manusia atau komunitas manusia yang lainnya yang juga merasa sedih, merasa risau, merasa bimbang, merasa kepanasan tentang peristiwa lahirnya Rasulullah SAW yang kita peringati sebagai peristiwa atau peringatan Maulid Nabi atau Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka merasa panik, merasa kepanasan, merasa kepayahan bagaimana caranya agar umat Islam di berbagai macam penjuru dunia, di berbagai belahan negeri, di negara manapun mereka enggan atau tidak mau lagi melaksanakan peringatan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu dalam peristiwa momen Maulid ini kita mengenang, menghadirkan baginda, kemudian dengan kita mengetahui histori atau sejarah bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, sehingga kita bisa meneladaninya, kemudian bisa kita wariskan, kita ajarkan kepada anak-anak kita semuanya agar mencontoh, meneladani dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tentunya akan banyak manfaat dengan peristiwa atau momennya, yaitu peringatan Maulid Rasulullah SAW. Ya, manfaatnya tentu tidak terhitung dan tentunya mengandung berbagai macam keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mulai dari pahala silaturahim, kemudian pahala bersedekah dari masyarakat kita yang menyediakan berbagai macam menu hidangan, kemudian ada pembacaan Al-Quran, kemudian ada sholawat Rasulullah SAW, kemudian juga ada doa, kemudian ada zikirnya juga, kemudian juga ada tausiyah atau mau'izah hasanah. Jadi di dalam Maulid Rasulullah SAW terkumpul banyaknya kebaikan. Tentu sangat aneh sekali jika ada kelompok manusia yang dia mengaku sebagai Islam yang merasa sedih, merasa risau, merasa bimbang, merasa panik dengan adanya peringatan Maulid Rasulullah SAW. Ya, tentunya kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah setiap tanggal 12 Rabiul Awal kita gembira dengan perasaan senang, perasaan sangat bahagia dengan kelahiran manusia agung di muka bumi ini, yaitu kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Manusia teragung, lahir dari insan-insan yang agung, dari rahim beliau Sayyidah Aminah, dari baginda ayah beliau yaitu Sayyid Abdullah, ya. Kemudian membawa kitab yang agung, yaitu kitab yang mukjizatnya sepanjang zaman, tidak dibatasi oleh waktu, yaitu bersifat universal, bukan hanya untuk bangsa Arab tapi juga untuk bangsa Ajam, yaitu untuk seluruh manusia, baik manusia Arab maupun non Arab, ya. Nah, kemudian dengan datangnya agama yang mulia, yaitu agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
juga Al-Quran turun di peristiwa malam yang sangat agung, yaitu malam bulan Ramadan, ya, permulaan Al-Quran pada malam bulan Ramadan atau di bulan Ramadan. Ya Pak, betapa dahsyatnya, betapa hebatnya, betapa luar biasanya dengan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Peristiwa agung terjadi. Beliau mengubah tatanan dunia, mengubah bagaimana kehidupan manusia yang semula dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan kebodohan, kemerosotan akhlak dan norma, ya, kerusakan sistem sosial masyarakat. Kemudian lambat laun beliau dakwahkan, beliau ubah tatanan masyarakat yang semula yaitu tatanan masyarakat Arab, kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia dengan risalah Islam sebagai cahaya, sebagai penyinar bagi alam semesta. Yakhruju minadz-dzulumati ilan nur. Beliau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala, cahaya yang sangat terang benderang. Ya, itu. Maka tidak perlu banyak dalil untuk bagaimana kita mencintai baginda Rasulullah SAW. Ya, di antaranya dengan meneladani akhlak beliau, senantiasa bersolawat, melaksanakan sunnah-sunnah beliau, termasuk kita memperingati Maulid Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian jika ada orang yang bertanya, mengapa engkau memperingati Maulid Nabi? Mengapa engkau memperingati Maulid kelahiran dari baginda Nabi? Maka dengan sama halnya dengan sebuah pertanyaan, mereka yang menanyakan itu, betapa mereka lantangnya atau beraninya menanyakan itu, ya, sama halnya dengan mereka merasa sedih, mereka sedih dengan kelahiran baginda Rasulullah SAW, seolah mereka bertanya, mengapa kalian berbahagia dengan lahirnya baginda Rasulullah SAW? Ya, berarti tandanya orang yang membenci atau merasa sedih, tidak bahagia dengan kelahiran baginda Rasulullah SAW, itu maka dipertanyakan keislamannya. Ya, itu berarti mereka mewarisi dari karakter atau dari perilaku iblis yang ketika dilahirkan baginda Rasulullah SAW sangat bersedih hati. Ya, mereka panik. Ya, mereka tidak ridho, tidak rela dengan Allah menciptakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya, dilahirkan di muka bumi ini. Nah, itu. Maka kita semuanya hendaknya berpegang teguh kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kita bisa selamat dari berbagai macam fitnah keji, fitnah kelompok yang sangat benci dengan Islam, sangat benci dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sangat benci dengan Aswaja atau Sunni, yaitu kelompok-kelompok di luar Islam yang mempertanyakan segala amaliyah, segala amalan yang selama ini kita laksanakan, yang itu tentunya ada dalilnya, baik itu dalil dari Al-Quran, kalau tidak ada dalam Al-Quran dalil dari sunnah Rasulullah, atau juga dalil dari ijma' maupun qiyas, ya. Tentunya kita semua hendaknya untuk berhati-hati, dan juga hendaknya manusia untuk jangan serampangan, jangan mudah untuk memvonis bid'ah, sesat, musyrik, kafir dan sebagainya hanya karena perbedaan pandangan, hanya karena perbedaan pemahaman. Ya, hendaknya kita semuanya bisa menerima segala perbedaan itu. Maka itu tadi, jika ada kelompok-kelompok yang mengaku sebagai muslim kemudian mempertanyakan mengapa engkau berbahagia dengan kelahiran baginda Rasulullah SAW, maka itu pertanda bahasanya mereka bukanlah pengikut dari Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita istiqomah dalam melaksanakan sunnah Rasulullah, juga kita berbahagia, senang hati dalam menyambut momen atau memperingati dari Maulid Rasulullah SAW setiap di bulan
Rabiul Awal, ya. Itu dan di bulan-bulan yang lain yang tentunya kita umat Islam tidak lepas dari berbagai macam syiar, berbagai macam peringatan atau hari besar agama atau hari besar dalam Islam. Hendaknya kita meriahkan dengan berbagai macam momen yang istimewa, momen-momen yang bisa menambah syiar, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih sudah menyimak kajian atau video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.